Hi guys, Assalamualaikum. Okay, this time in today's video, I'm going to interpret Natalie Dormer's speech at World Humanitarian 2016. And now, here we go. Sungguh penampilan yang luar biasa ya, menakjubkan. Para tamu yang terhormat, hadirin sekalian, selamat malam. Nama saya Natalie Dormer. Suatu kehormatan bisa berada di sini bersama Anda malam ini untuk bicarakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender, untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan dalam krisis dan untuk mencegah dan menanggapi seksual dan gender kekerasan berbasis. Perempuan dan anak-anak dari sebagian besar dari 130 juta orang yang terdampak krisis di dunia, namun masih sangat kurang terwakili. Proses pengambilan keputusan membentuk krisis aksi kemanusiaan menghantam semua orang dengan keras, tapi mereka memukul perempuan. Krisis aksi kemanusiaan menghantam semua orang dengan keras, tetapi mereka memukul perempuan dan anak perempuan secara berbeda dan seringkali tidak proporsional pada laki-laki, terutama karena mereka meningkatkan marginalisasi dan pengucilan diskriminasi yang sudah ada sebelumnya, yang sudah meluas dalam masyarakat. Ini berarti ketika krisis melanda, anak perempuan jauh lebih cenderung ditolak akses ke sekolah dan ke sekolah mereka, dan bukannya dieksploitasi melalui pekerjaan anak atau pernikahan dini paksa. Artinya perempuan dan gadis yang tinggal di negara rapuh dan sudah memiliki akses yang buruk untuk perawatan kesehatan reproduksi dan seksual, mereka menghadapi peluang yang lebih buruk dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Hal ini berarti perempuan dan anak perempuan juga menghadapi risiko yang lebih tinggi dari kekerasan seksual dan berbasis gender, dengan dampak yang menghancurkan pada mereka dan keluarga mereka, fisik, mental, dan sosial-ekonomi. Ketika kekerasan dan bencana alam menggusur masyarakat, setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang wanita atau anak perempuan dapat membawa risiko penyerangan di perbatasan, di pos pemeriksaan hanya dengan mengambil air atau kayu bakar, atau bahkan di kamp atau pemukiman di mana mereka mencari perlindungan. Sekarang tentunya kita harus mengakui bahwa pemuda dan pemudi dapat menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi yang mengerikan. Namun di sebagian besar konflik di seluruh dunia, pemerkosaan telah menjadi senjata perang melawan wanita dan anak perempuan yang secara langsung menjadi sasaran oleh pihak-pihak yang beretika mengambil kasus di Sudan Selatan saat ini, di mana pemerkosaan berkelompok digunakan dalam skala massal sebagai taktik perang, instrumen teror yang hanya bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sudah menjadi tugas kita sebagai komunitas internasional untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pelanggaran seperti itu. Sekarang, tentunya, dalam insiden yang jarang terjadi, penjaga perdamaian PBB telah terlibat dalam pelanggaran. Sekarang PBB memiliki kebijakan toleransi nol terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual, dan Departemen Penjaga Perdamaian bekerja sama dengan negara-negara penyumbang pasukan untuk melakukan lebih baik dalam pemeriksaan dan pelatihan investigasi pasukan dan tindakan disipliner. Tetapi masing-masing dari kasus-kasus ini adalah pengingat penting bahwa kita harus tetap waspada untuk menemukan dan membasmi pelecehan dimanapun kita melihatnya. Karena kita tidak dapat membiarkan tindakan segelintir orang merusak pekerjaan yang berdedikasi dari sebagian besar orang. Sekarang rentan meskipun mereka mungkin berada di tengah-tengah tantangan ini. Saya bangga mengatakan bahwa perempuan dan anak perempuan terus memainkan peran kepemimpinan yang penting dalam komunitas mereka, dan dalam membentuk respons kemanusiaan adalah penanggap pertama di Yemen. Mereka melindungi para pengungsi dengan bijak, mendirikan jaringan komunikasi di Filipina, dan mereka mengkoordinasikan pengiriman bantuan di Nepal dan di seluruh dunia. Mereka melindungi satu sama lain dan merawat orang tua mereka, anak-anak dan orang sakit.
tonight Saya di sini malam ini because I want a world karena where saya women ingin and dunia girls are free to live di their mana lives without perempuan the dan threat anak of perempuan sexual and bebas gender-based untuk violence, menjalani hidup and where mereka tanpa perpetrators of sexual ancaman violence kekerasan do seksual not dan get away berbasis with their gender, crimes. dan di mana pelaku kekerasan seksual tidak lolos dari kejahatan mereka. I am here because Saya I di want to sini see a world where karena saya ingin crisis-affected melihat girls and dunia di women mana anak can perempuan dan access the perempuan yang schooling, terkena dampak the krisis reproductive dapat health, mengakses the sekolah counseling kesehatan, services that they reproduksi, need layanan to live konseling healthy, yang mereka productive butuhkan dan untuk lives. menjalani I kehidupan am produktif here yang sehat. because I want a world where Saya di women sini and karena girls saya ingin can dunia take di on leadership di mana roles wanita to dan anak shape perempuan dapat change mengambil on the peran issues kepemimpinan that affect them untuk most. membentuk perubahan pada masalah yang paling mempengaruhi mereka. We have learned through years of Kami practice telah that belajar selama programs are most bertahun-tahun effective bahwa when program women paling and girls efektif have ketika access perempuan to medical, dan anak perempuan legal, memiliki and akses ke psychosocial layanan services. hukum dan When we work with the psikososial judicial medis ketika authorities kami to bekerja dengan investigate and otoritas punish peradilan perpetrators, untuk when we menyelidiki make reporting dan of menghukum pelaku assaults ketika kami simple membuat and pelaporan efficient to penyerangan reduce the stigma, menjadi sederhana dan and when we efisien raise untuk awareness of mengurangi the stigma, problem dan ketika across kita meningkatkan communities, in kesadaran schools, places akan of masalah di worship, seluruh the komunitas, workplace, di and in sekolah, media. tempat ibadah, di But tempat kerja, importantly, dan di very media, tetapi yang importantly, when we terpenting, engage men sangat penting and ketika boys kita in the melibatkan laki-laki conversation. dan laki-laki We dalam are, percakapan, after all, male and kita female ada together, laki-laki dan perempuan a team, bersama-sama, one satu tim, species, satu one spesies, humanity. satu kemanusiaan. At the World Humanitarian Summit Pada in KTT Istanbul, Kemanusiaan Dunia di global Istanbul, leaders committed to para build pemimpin on global those berkomitmen collective efforts untuk I'm membangun talking upaya about by kolektif yang saya strengthening bicarakan prevention dengan and response to memperkuat sexual pencegahan dan and respons gender-based terhadap kekerasan violence. seksual berbasis gender. Leaders committed Para to step pemimpin up berkomitmen access untuk to meningkatkan sexual and akses reproductive health kesehatan and seksual dan healthcare and reproduksi dan ensure perawatan humanitarian kesehatan, programming serta is memastikan gender program sensitive. kemanusiaan The peka gender commitments komitmen were made. dibuat. Saya menyerukan pada pertemuan para pemimpin dunia di sini di sidang umum PBB pada bulan September untuk sepenuhnya melaksanakan komitmen yang dibuat di Istanbul dan untuk menjadikan partisipasi dan perlindungan perempuan sebagai normal dalam semua aksi kemanusiaan. Saat kita mengejar tujuan ini, perempuan harus bergabung dengan rekan laki-laki Channes, berdiri di pucuk pimpinan hanya dengan memberdayakan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di tingkat nasional, regional, internasional. Akan kita mencapai perubahan yang kita sangat butuhkan. Janji adalah satu hal, tindakan adalah pemimpin. Lain itu waktu untuk bertindak. Ketika wanita dan gadis di seluruh dunia menonton Anda, mereka pantas mendapatkan bantuan Anda, dan Anda bisa melakukan sesuatu tentang ini. Tidak ada waktu untuk kehilangan.